Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Bahwa barang siapa yang datang dengan kebaikan, dengan satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan itu dengan 10 kali. Dan sebaliknya, siapa yang datang dengan keburukan, dengan satu kemaksiatan, dengan satu dosa, maka Allah tidak balas 10 kali. Fala yujza mislaha, Allah balas 1 kali saja yang sama dengan dosa itu. Wa hum la yuzlamun, karena Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, karena Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau di proses Ramadan ini sudah sering kita dengar itu pahala dilipat gandakan pastinya. Saya tidak bisa santai jadinya, tidak biasa kalau ceramah di mimbar. Biasanya lupa. Jadi sudah sering kita dengar bahwa kebaikan itu dibalas 10 kali, itu pasti. Jarang sekali kita mendengar bagaimana hakikat keburukan yang kita buat, utamanya di bulan Ramadan ini sendiri. Karena kalau kebaikan sudah pasti, apalagi kebaikan itu kita buat di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, seperti Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan ini sendiri, Jumat, luar biasa pasti. Demikian juga apalagi di tempat yang mulia, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Al-Aqsa, ataupun di masjid kita. Pasti kebaikan itu luar biasa. Wallahu yudaifu liman yasha. Allah akan lipat ganda. Bahkan dalam hadis sahih, di bulan Ramadan ini bukan hanya 10 ila sab'aniyatun. Allah balas sampai 700 kali satu kebaikan. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau kita tidak maksimalkan, kita sendiri yang rugi. Sudah betul Allah panggil kita di awal Ramadan, ya bagiyal khair, orang-orang yang mau merampas, merebut, mencari kebaikan, mana dia? Allah tantang, akbil, maju, kemari, datang, manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah sudah panggil kita ini orang-orang pilihan yang sudah dipanggil dari awal Ramadan. Tidak main-main. Pertanyaannya adalah, kenyataan realita hari ini, apakah di bulan Ramadan yang kelipatan pahala begitu tinggi Allah berikan, ditambah lagi futiyas abwabal jannah, surga dibuka, neraka ditutup, wasufidat bisyayati, setan dibelenggu. Pertanyaannya, apakah maksiat tidak ada? Kalau dulu Pak Ketua, pada waktu kita lihat maksiat memang susah. Sekarang gampang, ambil HP, lihat seluruh dunia bagaimana kemaksiatan per menit. Tidak usah lagi update-nya, tidak usah per hari, per menit ada terus kemaksiatan, per menit ada terus kemaksiatan di bulan suci Ramadan ini. Tidak ketinggalan yang orang ambil sandal di masjid, tak main-main. Padahal kata Rasulullah, la'anallahu syarik, dalam hadis sahih, Allah melaknat pencuri apapun yang dia curi. Sampai apa kata Rasul, yashraka baidatun. Baidatun ini apa? Telur, peluru. Sampai Nabi bilang Allah laknat pencuri, kendati pun yang dia curi itu hanya 1 biji telur.
kalau udah hampir 1.000 triliun. Sementara kita di Pertamina sekarang pakai barcode itu kadang bertengkar. Mau berkelahi kita isi 100.000. 1.000 triliun luar biasa. Kita tengok jidatnya seperti ada hitam-hitamnya orang salah. Kenapa bisa demikian? Luar biasa setan. Kita bukan luar biasa, perselingkuhan, persinahan tiap hari. Tidak ada urusan bulan suci Ramadan. Tidak ada ketakutan orang. Belum lagi manipulasi yang lain yang tiap hari sudah tertata rapi luar biasa. Maka pertanyaannya adalah apakah maksiat yang dibuat di bulan suci Ramadan ini setimpal kita dengan kebaikan? Iya. Berarti berlawanan dengan ayat Allah. Tidak berlawanan, tidak kontra. Satu kebaikan tetap dapat satu kejahatan, tetap dapat satu kejahatan. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa bukan kelipatan jahatnya yang ditambah, tetapi siksa dan azabnya diperberat. Jadi hati-hati yang mencuri sandal di masjid. Silakan pakai sandal dan tidak diambil di hari kemudian. Karena itu siksa yang paling ringan kata Nabi. Selain siksanya Abu Talib, ya, pamannya Nabi. Siksa paling ringan itu pakai sandal dan sepatu api di hari kemudian. Itu masih sandal. Bagaimana kalau yang dicuri luar biasa, yang dirampok luar biasa? Apa hukumannya setimpal? Hukuman kita bukan hukuman buat orang jerah atau tobat. Hukuman kita buat justru tambah subur ini kejahatan. Bukankah kata Rasul dalam hadis sahih, sesuatu yang haram kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akan menjadi darah, menjadi daging, menjadi sperma. Bayangkan yang haram itu jadinya. Bagaimana mau masuk surga? Bagaimana doanya mau dijawab di bulan Ramadan? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan pendidikan Ramadan ini akan mendidik kita dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan Bapak, sehingga nanti kita lepas, kita alumni Ramadan jadi orang-orang yang berhasil. Kita punya puasa jadi puasa seperti ular, jangan seperti ular. Seperti ular lah kira-kira. Ular itu secara sains bahwa kalau dia sudah bosan hidup, ada bosannya ternyata hidup. Kalau dia sudah bosan hidup, karena ular ini kan berusaha daun-daun habis dia makan, hama mulai dari sawah sampai buah-buah. Tapi kalau dia sudah bosan hidup, maka dia puasa. Kan begitu. Bahkan dia menyendiri, dia bungkus dirinya dengan kepompong. Dia batasi dirinya. Interaksinya dia batasi, dia bungkus semua dirinya, tangannya, matanya, semua dibatasi. Setelah beberapa saat yang sudah ditentukan, maka kepompong tadi pasti keluar. Yang keluar bukan ular lagi, yang keluar kupu-kupu. Yang tadinya ular menjijikkan menjadi kupu-kupu yang cantik. Yang tadinya ular yang menghancurkan daun-daun, hama, menjadi bermanfaat untuk bunga. Ujung-ujungnya nanti menghasilkan madu dan sebagainya. Begini puasa kita. Keluar dari Ramadan bukan si fulan lagi, tapi hamba yang bertakwa. Bukan lagi merusak orang lain, bukan menzalimi orang lain, memberi manfaat kepada orang banyak. Itu yang diharapkan di bulan Ramadan.
hidup lagi, dia harus ganti kulit, begitu Pak ya. Ular itu kalau mau hidup ganti kulit. Dia ganti kulit, ada proses, dia makan dulu banyak-banyak seperti sahur, baru dia ganti kulit, menyendiri. Beberapa hari, beberapa minggu setelah kulit lamanya terkelupas, muncul kulit baru. Tetapi tidak ada perubahan, tetap jadi ular. Ya, tetap jadi ular, malah tanpa nanas. Tetap jadi ular. Keluar daripada itu sama saja. Tetap jadi hewan pemangsa. Jadi jangan seperti ini. Ini hanya contoh-contoh saja yang Allah berikan iktibar kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jazbah semangat, ini yang paling penting. Karena kalau semangat ini tetap ada dalam diri kita, maka semua proses-proses Ramadan itu bisa kita lalui. Bagaimanapun kesusahannya. Tapi kalau semangat ini keluar, makanya jangan suka dibagi-bagi di Ramadan. Karena Ramadan ini lingkupnya luas, ya. Dari awal sampai akhir semua dia dapat rahmatnya, semua dia dapat pengampunannya, kebebasan api neraka, doa makbul, semua ada di bulan Ramadan ini. Tidak ada yang tidak. Maka kita yang rugi Bapak sekalian kalau kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua alumni-alumni Ramadan yang nantinya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allah musta'an. Assalamualaikum